Kita sudah berada di penghujung pengajian tawakufan. Jadi tutup sementara. Ada 2 bulan kita nggak ketemu. Mudah-mudahan nanti ketika kita ketemu kita dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya mungkin ada dalam kesempatan kali ini. Tokek ini. Ada persiapan Ramadan. Ada sebuah ungkapan, man lam yarbah bihadza syahr fa fi ayyi waqtin yarbah. Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali pernah mengatakan, man lam yarbah bihadza syahr fa fi ayyi waqtin yarbah. Jadi bulan Ramadan ada bulan yang sangat istimewa. Sayyidus syuhur, penghulunya segala bulan. Bulan yang paling utama, bulan yang paling agung, bulan yang paling mulia, penghulu segala bulan. Maka kesempatan Ramadan, jangan sekali-kali kita sia-siakan kesempatan pada bulan Ramadan nanti. Kata Al-Hafiz Ibnu Rajab tadi, man lam yarbah bihadza syahr fa bi ayyi waqtin yarbah. Siapa yang tidak mendapatkan keuntungan pada bulan Ramadan, siapa yang tidak mendapatkan keuntungan pada bulan Ramadan, maka pada bulan apa lagi dia bisa mendapatkan keuntungan. Maka bulan Ramadan kesempatan kita untuk mengumpulkan banyak kebaikan, mengumpulkan banyak pahala kebaikan yang mesti kita kumpulkan, yang mesti kita perbanyak ketaatan ibadah amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ada sabda Rasulullah bahwa ibadah Ramadan, kita melakukan ibadah sunnah itu dibalas pahala wajib. Kita melakukan ibadah sunnah, sholat sunnah ataupun ibadah sunnah lainnya, itu pahalanya sama juga dengan pahala wajib. Paman ada fihi faridah kana kaman ada sab'ina faridah fima siwahu. Siapa yang melakukan satu kewajiban pada bulan Ramadan, satu kewajiban itu nilainya sama juga dengan 70 kewajiban di bulan lain. Kita melakukan satu ibadah yang wajib di bulan Ramadan, itu nilainya, pahalanya sama daripada ibadah 70 ibadah di bulan yang lain selain di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan kesempatan kita untuk mengumpulkan pahala kebaikan sebanyak-banyaknya. Kata ulama yang bernama Ibrahim An-Nakhai, ada ulama yang bernama Ibrahim An-Nakhai. Apa kata beliau? Tasbihah fi Ramadan afdal min alfi tasbihah fi ma siwahu. Kata ulama Imam Nakhai, tasbihah fi Ramadan afdalu min alfi tasbihah fi ma siwahu. Satu tasbih yang kita baca pada bulan Ramadan, kita membaca tasbih subhanallah 1 kali, subhanallah 1 kali kita membaca tasbih pada bulan Ramadan, itu nilainya, pahalanya lebih baik daripada alfi tasbihah fima siwahu. Satu tasbih yang kita baca di bulan Ramadan itu nilainya lebih baik, lebih utama daripada 1000 tasbih selain pada bulan Ramadan. Maka satu kebaikan, satu tasbih, satu ketaatan yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu nilainya sangat berbeda, lebih istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Maka kesempatan Ramadan kita kumpulkan pahala, kita kumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita sia-siakan kemuliaan di bulan Ramadan. Karena ada manusia datang Ramadan tapi malah celaka. Naudzubillah. Datang Ramadan bukan mendapatkan untung, malah mendapatkan kemalangan. Dianggap sebagai golongan manusia yang celaka, golongan manusia yang malang. Siapakah manusia tersebut?
Ada hadis yang menjelaskan ada 3 golongan manusia yang celaka, ada 3 golongan manusia yang akan mendapatkan kemalangan, kerugian, penyesalan. Kata Rasulullah, man rogima an purojul dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Yang pertama satu ini, rogima an purojulin dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Yang kedua, rogima an purojulin dakhala alaihi syahr Ramadan summan salakho qabla ayyub parolahu. Yang ketiga, rogima an purojulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Dalam satu hadis ini Rasul menjelaskan ada 3 golongan manusia yang malang, yang celaka, yang akan menyesal. Yang pertama, rogima an furojul, akan patah, akan putus hidung daripada seorang laki-laki. Ini kiasan. Akan celaka, akan malang, akan menyesal. Yang pertama siapa? Dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Yang pertama, ketika namaku disebut tapi dia tidak mau membalasnya dengan sholawat. Ini golongan yang pertama. Ketika nama Nabi Muhammad disebut tapi hatinya tidak bergetar sedikit pun sehingga ia tidak mau berselawat kepada Rasulullah, maka dia adalah golongan manusia yang celaka, yang akan mendapatkan kemalangan dan penyesalan. Yang kedua, siapa manusia yang malang, yang celaka? Man adroka indahu man adroka syahr Ramadan summan salakho qabla ayyub parolahu. Manusia yang berjumpa dengan bulan Ramadan, masuk pada bulan Ramadan, ketemu dengan bulan Ramadan, summan salakho, kemudian Ramadan itu berlalu, lam yukparahu, tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Jadi ketika Ramadan datang, dia tidak mengisinya dengan ibadah, dia tidak mengisinya dengan ibadah, ketaatan, amalan-amalan soleh, sehingga Ramadan itu berlalu, sedikit pun ia tidak mendapatkan ampunan Allah. Datang puasa tapi enggak puasa, datang bulan puasa tapi tidak pernah puasa, datang sholat taraweh tapi enggak pernah taraweh, datang kesempatan buat membaca Quran tapi nggak pernah membaca Quran di bulan Ramadan, sehingga datang Ramadan ia tidak bisa memaksimalkannya, maka ia tidak akan pernah mendapatkan ampunan Allah sedikit pun. Ini golongan yang kedua, manusia yang tidak bisa memaksimalkan waktunya, manusia yang tidak bisa memaksimalkan kesempatan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah tidak memberikan ampunan kepadanya. Yang ketiga, yaitu manusia yang memiliki orang tua yang sudah tua, yang sudah sepuh, tapi ia tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka 3 golongan manusia ini adalah manusia yang celaka, yang malang, yang akan menyesal. Yang pertama adalah manusia, yaitu apa yang pertama tadi? Ketika nama Rasul disebut, dia tidak membalasnya dengan sholawat. Yang kedua, berjumpa dengan Ramadan tapi tidak memaksimalkan kesempatan itu, sehingga Ramadan berlalu ia sedikit pun tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang masih memiliki orang tua tapi ia tidak berbakti kepada keduanya, sehingga ia pun durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka itu adalah 3 golongan manusia yang akan menjadi manusia yang paling malang, menyesal, yang tidak akan mendapatkan keselamatan di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Nah, ada apa yang kita mesti persiapkan sebelum datangnya Ramadan? Ada 2 i'dad atau 2 persiapan. Ada 2 i'dad atau 2 persiapan yang mesti kita perhatikan sebelum datangnya Ramadan. Yang pertama, i'dadun batini. Yang kedua, i'dadun zahiri. Yang pertama adalah i'dad batini, persiapan batin. Nah, apa persiapan batin itu? Yang pertama, persiapan batin, ada yang namanya persiapan ruhani. Kita perbaiki ruhani kita, ruh kita, hati kita. Kalau kita masih punya salah sama Allah, kita banyak dosa, melakukan maksiat kepada Allah, banyakin tobat, banyakin mohon ampun kepada Allah sebelum masuknya bulan Ramadan.
Jadi sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita sucikan hati kita. Kita sucikan rohani kita. Kita banyak mohon ampun kepada Allah, banyak minta maaf kepada Allah, sehingga kita masuk bulan Ramadan, hati kita, rohani kita dalam keadaan bersih dan suci. Ini yang pertama, persiapan rohani. Rohani, hati kita bersihkan. Kalau kita masih banyak dosa sama Allah, kita minta maaf kepada Allah. Yang kedua, kita juga mesti minta maaf kepada sama manusia. Kita banyak salah sama orang tua kita, sama saudara kita, sama tetangga kita, sama kerabat kita. Kadang lisan kita suka menyakiti, suka menyinggung, maka kita minta maaf kepada saudara kita sebelum masuknya bulan Ramadan. Hati kita bersihkan, rohani kita bersihkan, sehingga kita nanti masuk bulan Ramadan dalam keadaan rohani dan hati kita bersih. Yang pertama, persiapan batin, rohani kita bersihkan. Yang kedua adalah fikriyah, ilmiah. Kita persiapkan ilmu yang berkenaan dengan bulan Ramadan. Ilmu tentang puasa. Apa saja yang dibolehkan saat puasa, apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang mesti kita lakukan saat kita puasa. Jadi ilmu yang berkenaan dengan Ramadan kita siapkan. Kita baca kitab, kita buka YouTube, atau kita dari manapun kita bisa baca. Maka ilmu yang berkenaan tentang Ramadan, tentang puasa, tentang zakat, tentang sodakoh, tentang terawih dan lain sebagainya, itu kita persiapkan dengan matang sebelum masuknya bulan Ramadan. Itu masuknya i'dadun batini, rohani kita bersihkan. Kemudian fikriyahnya, ilmu kita sebelum masuk Ramadan mesti ada ilmu yang mesti kita siapkan, ilmu yang berkenaan tentang Ramadan, baik puasanya, baik terawihnya, baik zakatnya, niatnya, mesti kita bisa puasain atau kita bisa pahami sebelum masuknya bulan Ramadan. Yang kedua, i'dadun zahiri, persiapan zahir. Apa? Jasad, fisik. Kita siapkan fisik kita, mudah-mudahan badan kita sehat, kita jaga dengan olahraga, dengan asupan makan yang baik. Itu bisa menjaga stamina kita sehingga kita masuk bulan puasa badan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian mali, harta kita, siapin harta kita, uang. Banyakin sedekah. Afdhalus sodakoh fi Ramadan. Kata Rasul, sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Ini kata Rasulullah. Sedekah itu baik, sedekah itu mulia, sedekah itu sangat utama. Tapi kata Rasul, afdhalus sodakoh fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Maka kita siapkan materi, finansial kita, sehingga kita masuk bulan Ramadan kita bisa banyak bersedekah sebagai bekal kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja, dan saya juga mohon maaf, mungkin selama berapa pertemuan, hampir 4 tahun saya banyak omong. Man kasura kalamuhu kasura sakatuhu, man kasura kalamuhu kasura sakatuhu. Yang banyak omongannya banyak salahnya. Mudah-mudahan maksudnya kalau banyak kesalahan, kekurangan, saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Jadi ilmu yang disampaikan juga belum begitu matang. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan dibukakan segala salah dan khilafnya. Diredoin Pak ya, diikhlasin Pak ya. Maaf kalau saya selama ini mungkin banyak omong yang menyakiti ataupun menyinggung. Mudah-mudahan dimaafkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ini saja yang bisa disampaikan. Langsung doa aja. Itu maaf di maju-maju. Ya, kita doa. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik.
Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Salam